Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul di sini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pelatihan untuk kita. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sri Widayanto Kadri. Kebetulan di sini sebagai instruktur untuk menyampaikan bagaimana kita bekerja sama secara tim. Sebelum kita memulai pelatihan ini, saya ingin mengabsen terlebih dahulu bahwa kita semua sudah lengkap semua ya. Ya, lengkap. Ya, jadi sebelum kita memulai, kita ada aturan main yang harus kita sepakati supaya dalam training kita ini nanti, baik hari ini, mungkin siang nanti maupun sore, kita tetap semangat dan kemudian kita selalu latihan apa yang kita sepakati. Yang pertama terkait dengan handphone, monggo silakan boleh dijalankan tapi dalam posisi mode silent. Ya. Dan juga kita harus saling respect satu dengan yang lain. Jadi kita saling menghargai. Jadi kalau ada teman yang menanyakan sesuatu atau apa, kita tidak perlu kita diskusikan lebih jauh. Dan apabila ada hal-hal yang kemudian perlu untuk disampaikan atau dipertanyakan, silakan langsung angkat tangan dan kita akan mendiskusikan. Yang penting lagi adalah alhamdulillah bahwa kondisinya adalah bagus, sehingga cukup aman kita untuk jalan, jadi tidak ada sesuatu yang kemudian membahayakan kita, sehingga secara health and safety bahwa kita cukup aman di posisi yang saat ini. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin ke kamar belakang ke toilet, silakan, tidak perlu harus mengangkat tangan, silakan saja langsung keluar supaya tidak mengganggu acara kita. Dan yang penting dan utama juga adalah kita selalu tepat waktu. Biasanya kita ya biasalah gitu kan, ada sesuatu yang ini yang kita mungkin ini. Tapi kita harapkan bahwa karena training kita ini kita akan sangat waktunya akan sangat ketat. Jadi mohon untuk selalu tepat waktu. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita selama ini itu adalah selalu hidup tidak bisa sendiri. Jadi kita harus selalu bekerja sama. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang kemudian hidupnya sendirian? Tidak bekerja sama? Tidak ada. Oke, jadi kita harapkan bahwa kita selalu ada dalam tim. Memang ada juga yang kita bisa bekerja sendiri, tapi banyak hal kita kemudian harus bekerja secara tim. Jadi pelatihan kita ini adalah mengembangkan kemampuan bekerja sama di dalam tim. Ini sesuai dengan unit kompetensi yang ada di dalam SKKNI yang surat keputusan Kemenaker. Jadi unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan di dalam kerjasama tim. Dan unit kompetensi ini juga diperlukan sebagai dasar untuk mengembangkan kemampuan kerjasama tim di tempat kerja kita nantinya. Jadi bahwa kita semua ini adalah manajer, sehingga kita punya anak buah, kita juga punya atasan, dan kita harus bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang kita inginkan bersama. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita ini adalah yang pertama adalah bagaimana kita menjelaskan pengertian kerjasama tim secara tepat sesuai dengan konteks kerja dan atau pembelajaran kita. Dan kita juga mengidentifikasi dan menguraikan manfaat dari kerjasama dalam tim untuk mencapai tujuan. Karena kalau kita tidak ada
kesepakatan, tidak ada kebersamaan, mungkin kita juga sulit untuk bisa mencapainya. Atau mungkin kita punya ego yang tinggi, kita juga tidak mudah untuk mencapai tujuan dalam kerjasama tim. Kemudian juga menyebutkan dan menjelaskan kendala-kendala yang umum terjadi dalam kerjasama, misalnya konflik karena kurangnya komunikasi, jadi biasanya kita tidak saling bicara misalnya. Kemudian juga adanya tadi perbedaan pandangan atau persepsi terhadap sesuatu, ini yang harus kita utamakan, kemudian kita bisa bekerja sama sehingga hasil ataupun tujuan yang kita inginkan bisa tercapai. Dan menganalisa dampak dari kendala terhadap aktivitas tim serta menghubungkannya dengan hasil kerjasama tim kita. Jadi kalau kerjasama tim ini sangat efektif, mungkin tujuan kita bisa dengan segera bisa tercapai, dan kemudian target-target yang diberikan baik itu oleh perusahaan ataupun oleh instansi yang di mana kita berada itu bisa lebih cepat tercapai. Dan memberikan contoh yang nyata dan simulasi baik itu kegagalan maupun juga keberhasilan dari suatu tim yang ada. Dan mengusulkan solusi dan strategi untuk mengatasi kendala dalam kerjasama tim berdasarkan prinsip kolaborasi yang efektif. Sama, jadi kita memang perlu semuanya itu adalah kerjasama sedemikian rupa sehingga kita bisa menghasilkan atau mencapai tujuan. Menunjukkan sikap positif dalam kerjasama tim seperti menghargai pendapat orang lain, bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap tugas bersama. Manfaatnya adalah bahwa dengan kita bekerja sama yang sangat baik atau kerjasama yang efektif, diharapkan bahwa tadi tujuannya kita bisa dengan segera dalam waktu yang singkat dengan cost yang rendah, kita bisa mencapai tujuan dengan baik. Jadi itu yang awal daripada acara pelatihan ini. Dan apa itu kerjasama tim? Nah, jadi kalau kita lihat bahwa apabila kita tidak ada kebersamaan, tidak ada komunikasi, tidak ada penyamaan persepsi, maka kita akan masing-masing punya sendiri-sendiri. Jadi sebagaimana gambar ini bahwa tidak ada kerjasama, yang satu dengan komputernya, yang lain kemudian ini, sehingga kita tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, kemudian apa itu kerjasama? Kerjasama tim adalah proses di mana beberapa individu bekerja bersama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan kekuatan potensi masing-masing. Jadi kalau misalnya kita sendiri mungkin kita bisa mencapai tujuan, tapi dari tujuan perusahaan itu mungkin kita hanya mencapai 10% misalnya. Tapi begitu kemudian kita bekerja secara tim dengan kekuatan dan potensi yang ada dari masing-masing yang kemudian bersama, kita bisa tadi mencapai dengan lebih baik. Contoh paling mudah misalnya kalau kita mengangkat sesuatu, mungkin kita sendiri hanya bisa 15 kilo misalnya, dan begitu kemudian kita bersama mungkin kita 50 kilo bisa diangkat oleh berdua, mungkin 200 kilo bisa diangkat berlima misalnya. Hal seperti itu yang kita harapkan di dalam kerjasama tim. Ya, ada beberapa standar kerja sama tim. Jadi yang pertama adalah pembagian tugas yang jelas. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa orang, kemudian kita tugasnya apa, kita bagi dengan baik. Kemudian kita juga berkomunikasi secara terbuka dan efektif. Jadi sesuatu harus kita sampaikan. Kemudian juga respect terhadap pendapat atau ide atau usulan dari anggota yang lain. Jadi tidak hanya maunya sendiri gitu. Jadi tidak hanya ego kita, tapi kita kemudian juga memberikan kesempatan kepada yang lain, dan kita juga respect terhadap pendapat yang lain yang kemudian kita lakukan pembahasan-pembahasan yang kemudian kita bisa mengambil keputusan bersama, sehingga apa yang kita putuskan bersama itulah yang kemudian pasti akan menghasilkan sesuatu yang
akan jauh lebih baik atau akan jauh lebih cepat tercapai dibandingkan dengan apabila kita masih saling cekcok. Dan kita juga perlu mengevaluasi dan kemudian juga secara rutin melakukan refleksi dari apa yang sudah kita lakukan bersama. Walaupun kita sudah melakukan bersama, mungkin bisa jadi bahwa masih ada sesuatu yang bisa kita tingkatkan lagi sehingga kita bisa dengan cepat mencapai tujuan. Ya, jadi tadi manfaat kerjasama tim adalah meningkatkan kreativitas dan nilai inovasi. Jadi karena masing-masing dituntut untuk kemudian memberikan pendapatnya, menyampaikan usulannya, sehingga akan meningkatkan itu. Dan juga mempercepat penyelesaian tugas. Karena kebetulan juga tadi kalau kita sendiri mungkin kita hanya bisa mengangkat 10 kilo, tapi kalau kita bersama-sama kita bisa mengangkat 100 kilo lebih banyak. Atau kalau misalnya kita ingin cepat, kita harus saling dukung dan mendukung motivasi dan semangat kerja, dan juga mengembangkan keterampilan interpersonal, hubungan di antara kita. Ya, kemudian kendala-kendala di dalam kerjasama tim adalah biasanya komunikasi yang buruk. Jadi tidak adanya komunikasi atau tidak adanya penyampaian di antara satu dengan yang lain di dalam anggota tim itu. Dan juga adanya konflik antara anggota. Ini juga akan mengakibatkan kerjasama yang mungkin akan tidak efektif atau mungkin malah saling menjigar, saling menelikung satu dengan yang lain. Jadi itu yang harus, bahwa kemudian kita harus menghilangkan konflik karena tujuan bersama yang sudah kita sepakati. Jadi kita harus konsisten dan komit untuk itu. Kemudian kita jelasan peran atau tanggung jawab. Jadi pada waktu kita menyusun, kita sebenarnya harus sudah membagi si yang satu mengerjakan apa, yang lain mengerjakan apa, dan seterusnya. Sehingga kita perlu kejelasan peran dan juga tanggung jawabnya. Kalau misalnya kita tadi kembali lagi karena ingin sendirian misalnya, nah itu akan mengakibatkan keterlambatan atau akan mengakibatkan pelambatan daripada proses yang kita lakukan. Kemudian juga ketimpangan kontribusi. Jadi ada anggota yang mungkin ingin dimasukkan dalam anggota atau ikut di dalam anggota, tapi kemudian tidak ingin berkontribusi dengan optimal, atau mungkin ya kalau ada waktu kemudian ikut gabung, kalau tidak itu nggak boleh. Jadi bahwa kembali lagi kita mempunyai tujuan yang sama yang sudah kita susun bersama sehingga kita memberikan kontribusi yang terbaik. Beberapa contoh keterampilan dalam kerjasama itu bahwa kita selalu mengadakan pertemuan-pertemuan secara rutin untuk membicarakan apa-apa yang mungkin bisa kita lakukan atau harus kita lakukan, termasuk juga misalnya mendengarkan pendapat yang satu dengan yang lain, itu yang perlu kita ini. Dan tadi setiap anggota punya tugas yang jelas dan saling mendukung. Nah, ini menjadi sesuatu yang akan mempercepat. Contoh-contoh positif dari keterampilan kerjasama: komunikasi terbuka, termasuk memberikan masukan secara konstruktif, kemudian kita bahas bersama, kemudian kita putuskan. Dan konflik harus kita selesaikan. Nanti kalau misalnya ada konflik-konflik yang kemudian kita ini harus kita kompromikan, kita diskusikan, kita sepakati, kemudian kita komit terhadap apa yang akan menjadi keputusan kita bersama. Dan hal-hal yang mengganggu atau yang menghambat atau yang menjadi kendala di dalam kerjasama. Jadi tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Jadi contohnya adalah tadi tim bekerja sendiri-sendiri. Kita udah bilang kita hanya tim, tapi kemudian yang satu jalan sendiri ke kiri, yang satu jalan sendiri ke kanan. Nah, itu akan mengakibatkan tujuan yang sudah kita sepakati, kita inginkan tidak tercapai. Dan tadi juga bahwa kita harus bertanggung jawab, mempunyai peran, tapi kemudian kita tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas yang seharusnya menjadi kewajiban kita harus kita laksanakan, ternyata kita tidak menjalankan. Kemudian adanya komunikasi
komunikasi yang tertutup atau ada gosip atau saling menyalahkan jadi satu dengan yang lain, ini juga mengakibatkan kerjasama tim tidak akan berhasil. Juga konflik yang dibiarkan berlarut-larut. Jadi kalau setiap hari ada konflik ya kita harus segera solve sehingga kita bisa kemudian bisa maju dengan cepat. Ya. Jadi simpulannya adalah bahwa kerjasama tim akan berhasil bila seluruh anggota kemudian memiliki tujuan yang sama yang sudah kita sepakati. Kemudian kendala kerjasama tim harus diselesaikan bersama. Jadi kita tidak boleh menahan harus begini, harus begitu, gitu. Tapi di dalam diskusi itu kita putuskan sehingga kita harus menghindarkan kendala-kendala yang ada. Kemudian ada namanya komunikasi dan kemudian ego dari anggota yang harus diminimize. Jadi kita tidak boleh maunya kita. Mungkin karena kita sudah sepakat misalnya dalam satu tim, kerjasama tim, kita adalah misalnya kita ditunjuk sebagai leadernya, kemudian maunya kita, gitu. Jangan sampai itu terjadi. Itu akan mengakibatkan kita tidak bisa mencapai tujuan dengan baik dan cepat. Dan tadi juga bahwa konflik itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Selanjutnya mungkin ada sesuatu yang bisa ditanyakan terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan bersama, apa yang sudah kami sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Pak, kalau tim itu berarti harus ada satu leader ya? Ya. Jadi dalam kerjasama tim tadi setelah kita sepakat tujuannya apa atau tugas kita apa, kemudian kita membentuk ada ketuanya atau